Puji syukur bagi Tuhan kita boleh bertemu kembali pada pagi ini dalam keadaan sehat. Sebagai pujian syukur kita bagi Tuhan, mari kita beribadah dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Mari kita berdoa. Kami bersujud menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini atas karya anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Biarlah hidup yang kami mau jalani hari ini berkenan dan seturut dengan rencana Tuhan. Kiranya firman-Mu yang hendak menyapa kami, dengan leluasa menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman ini, sehingga boleh mengubah kehidupan kami untuk yang Tuhan kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi ini, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Dalam bahasa Batak Toba, alai di boto hamudo, dada binahen ni sere manang perak, akan aulo buruk, ubahen nama lua hamu, sianadat muna naso marniulai, natinean muna sian akka amamuna. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, dari perikop nas yang kita baca ini dituliskan kekudusan dan kasih persaudaraan. Ada dua yang ditekankan oleh Rasul Petrus, hidup kudus dan hidup dalam kasih persaudaraan. Tentunya kita harus pahami latar belakang nas ini yang dialamatkan atau ditujukan kepada orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi, yang hidup di perantauan atau diaspora, mereka yang hidup di antara banyak orang, bahkan mereka terkadang menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat tempat tinggal mereka. Maka Petrus mengajak mereka untuk selalu menyatakan hidup yang sesungguhnya. Identitas mereka, jati diri mereka harus nyata dan dapat dilihat oleh banyak orang. Ibu bapak saudara yang terkasih, apa sesungguhnya yang sedang dialami atau yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya saat itu? Ada banyak persoalan atau banyak kehidupan yang mereka hadapi, diantaranya bahwa sebagai orang-orang pendatang, minoritas, mereka mengalami kesulitan, mereka menghadapi berbagai tekanan, bahwa kehidupan mereka sebagai pendatang itu tentunya kita tahu tidak memiliki keleluasaan atau pergerakan yang cukup besar. Akan tetapi sebaliknya, kemudian di antara mereka tentu tidak memiliki kelebihan atau hak yang istimewa di mana mereka tinggal. Bahkan sering
dihina, difitnah, dinista. Oleh karena itu Petrus mau mengingatkan setiap orang percaya ketika itu untuk selalu hidup di dalam iman yang sesungguhnya, supaya tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang belum menerima keselamatan atau kehidupan yang baru. Melalui nas ini kita juga mau mengetahui ada hal yang khusus yang boleh kita lihat dari ayat 17 atau ayat sebelum nas kita akan status mereka sebagai pendatang, perantau. Dikatakan demikian, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang, pendatang. Memang kita harus akui kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena dunia ini bukan tujuan kita. Demikian Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya ketika itu. Kalau dikatakan mereka hanya menumpang di dunia ini, berarti ada tujuan yang telah dipastikan. Untuk itu, agar mereka tidak larut, tidak terlena di tengah-tengah kehidupan yang sedang mereka jalani. Hal yang kemudian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana mereka harus selalu ingat di dalam kehidupan mereka agar selalu menunjukkan kasih persaudaraan, sekalipun mereka berbeda dengan yang lainnya. Untuk itu ini juga boleh menjadi suatu hal yang kita perhatikan, karena akhir-akhir ini masalah laten yang terjadi dalam kehidupan kita adalah mudahnya manusia jatuh kepada hal diskriminasi, pengelompokan, pemisahan. Walaupun sebaliknya juga sering kita alami yang disebut afiliasi. Ada orang yang sengaja mengelompokkan dirinya dengan kelompok tertentu. Maka hal diskriminasi harus menjadi sesuatu yang kita perhatikan untuk diperangi bersama. Karena tentunya inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup yang bagaimana? Hidup yang eksklusif, hidup yang tertutup, hidup yang hanya melihat dirinya sendiri. Maka melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk hidup lebih leluasa dalam kehidupan saling mengasihi. Jika ada diskriminasi dan mendiskreditkan saudara-saudaranya di tengah kehidupannya, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita gumuli bersama. Saat ini kita juga diperhadapkan dengan keadaan seperti itu. Mungkin sebagai orang percaya yang terkadang kita disebut kelompok minoritas. Tapi bagi saya, mari kita sikapi ini dengan sungguh-sungguh menjadi acuan semangat bagi kita. Memang kita tidak pernah meniadakan yang namanya kuantitas. Tapi jangan terlena, kita harus lebih mengutamakan kualitas. Kualitas itulah yang perlu kita tingkatkan. Kualitas hidup, kualitas iman, kualitas pergaulan. Tentu kita juga berharap jumlah kuantitas itu kiranya boleh bertambah sebagai pengikut Tuhan. Tapi jika kualitas menjadi hal yang pertama kita perbaiki, yakin dan percaya bahwa orang-orang yang rindu mengikut Kristus akan semakin nyata jika hal itu boleh kita nyatakan lewat hidup kita, jati diri identitas kita. Saudaraku yang terkasih, maka Rasul Petrus menasihati, mengajak orang-orang percaya untuk saling mengasihi, untuk hidup dalam kasih persaudaraan, saling menerima, saling
melakukan hal yang baik di antara mereka. Tentu jauh dari segala bentuk-bentuk perseteruan dan kehidupan yang saling merusak, saling merongrong. Tentu alasannya sangat jelas, karena kita adalah milik Tuhan. Orang-orang percaya adalah kepunyaan Tuhan. Tentu kita tidak pantas saling menyakiti, saling menghakimi, atau saling merendahkan. Karena itu merupakan penghakiman. Karena penghakiman hanyalah milik Tuhan. Untuk itu, sebagaimana kita percaya, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang telah ditebus. Maka dilanjutkan tadi firman Tuhan bahwa kita telah diselamatkan, ditebus, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nilai barang dapat diukur, tapi nilai keselamatan orang percaya tidak dapat diukur oleh siapapun dan oleh apapun. Maka bagaimana kita mengimani ini dalam kehidupan kita? Ibu bapak saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Alkitab telah mencatat di mana semua manusia di dunia ini dikatakan adalah berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Apa maksudnya? Keberdosaan manusia telah jauh dari Tuhan. Tetapi oleh penyelamatan di dalam Kristus, kita telah dijadikan anaknya. Oleh karena itu, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Sebagaimana dalam Efesus pasal 1 ayat 7, saya boleh bacakan untuk kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Kekayaan kasih karunia-Nya. Tentunya orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan harus menyampaikan juga bagi orang-orang lain. Harus membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Karena kita tahu ketiga hal ini, barang yang fana, perak, emas, akan lenyap, akan hilang. Namun firman Tuhan kekal adanya. Maka perikop ini diakhiri, kalau hidup kita itu digambarkan seperti rumput, tanaman, yang pada akhirnya akan layu, mati, dan hilang. Namun firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang-orang yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Maka di dalam kerajaan Allah, kita terpanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan itulah sesungguhnya misi dan panggilan bagi setiap orang percaya. Dan itu jugalah yang selalu menjadi alasan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kita, terlebih melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita ditebus bukan dengan barang panah, bukan dengan harta kekayaan, atau benda-benda yang sifatnya sementara, tapi oleh darah Kristus yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Kita telah beroleh pengampunan dosa dan keselamatan oleh darah Kristus sendiri.
Maka bagaimana kita merefleksikan ini pada saat ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhir-akhir ini betapa sering kita mendengar berita di mana terjadi perdagangan manusia, human trafficking. Bahkan negara kita juga penyumbang terbesar untuk wilayah Asia. Betapa banyaknya masyarakat kita menjadi korban human trafficking. Mungkin mereka tergiur akan hidup yang lebih baik, diiming-imingkan oleh gaji atau pendapatan yang cukup menggiurkan, sehingga mereka tergoda, padahal mereka terjerumus, dijual, bahkan diperlakukan tidak selayaknya seperti manusia. Hari ini, mari ini menjadi perjuangan kita, bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan, karena kita telah dimerdekakan. Kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah merdeka. Baiklah masalah global, masalah yang kita hadapi tadi, menjadi suatu pokok doa kita, kiranya Tuhan memberi jalan bagi orang-orang pelaku-pelaku untuk kembali kepada jalan yang benar. Mari kita saling menghargai sesama, menghargai setiap ciptaan Tuhan, menghargai alam ini. Itulah bukti kalau kita telah merasakan keselamatan, kehidupan yang Tuhan berikan sebagai pencipta kita. Saudara yang terkasih, yang terakhir sekali, maka lewat firman Tuhan hari ini, kita dibenarkan karena iman, bukan karena terkait dengan hal-hal duniawi, bukan oleh karena kegagahan kita, kemampuan kita, apapun yang kita miliki, tapi oleh karena pengorbanan Kristus. Untuk itu, biarlah seluruh hidup kita menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan bagi Dia, dan kita pun melakukan apa yang Dia kehendaki. Semakin teguh di dalam iman percaya kita, hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya inilah waktu yang tepat bagi kita juga untuk menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sesama kita, kepedulian kita, kasih persaudaraan kita harus dinyatakan. Dan tentunya karena kita tahu Kristus yang mengasihi kita tidak pernah punya batas. Makanya dikatakan kasih Tuhan itu unconditional love. Kasih yang tiada batas. Kasih yang tiada sekat. Maka hari ini biarlah ketika kita hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, sebagai ciptaan baru kita memiliki kemampuan, memiliki kualitas untuk menerima dan mengasihi sesama sebagaimana adanya. Inilah hakikat kita sebagai orang-orang percaya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, kapanpun, bagaimanapun orang-orang yang berinteraksi dengan kita, yang berhadapan dengan kita, maka kita dapat menunjukkan kasih yang tulus. Karena itulah kasih yang telah disampaikan atau diteladankan oleh Kristus bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mencerminkan kasih karunia Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Benar bahwa kami mengaku Tuhan telah menebus kami, bukan dengan barang yang fana, perak atau emas sekalipun, tapi dengan darah-Mu yang telah tercurah di Golgota. Darah pengorbanan adalah kehidupan bagi kami setiap orang percaya. Kiranya kami menghidupinya. Bukti kami telah menghargai pengorbanan-Mu. Maka kami menunjukkan kualitas hidup di dalam kasih persaudaraan. Dan identitas kami sebagai orang-orang percaya tidak pernah redup. Dimanapun kami berada, apapun kondisi yang kami hadapi,
Kami sungguh-sungguh menyatakan kualitas hidup beriman kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah Tuhan panggil, bangsa atau imamat yang rajani, yang harus menyatakan hidup yang Tuhan kehendaki. Berkati kami dalam setiap kehidupan dan pekerjaan kami. Kiranya menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Juga Tuhan menolong kami melakukan setiap pekerjaan kami, agar daripada pekerjaan itu kami semakin mengenal betapa Tuhan mengasihi kami. Karena kami tahu betapa berharganya kami di mata Tuhan. Kiranya kami melakukan tugas-tugas kami dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena itulah bukti kami percaya dan beriman hanya kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, berangkatlah melakukan segala tugas pekerjaan kita, dan biarlah kasih karunia Tuhan dan ada pada kita, dan kita juga mau melakukan kasih kepada saudara kita. Horas.